Box model CSS adalah kotak yang membungkus setiap elemen HTML. Semua elemen HTML terbungkus oleh kotak. Di dalam kotak terdapat elemen-elemen seperti margin, border, padding, dan konten. Ini adalah ilustrasinya. Konten adalah tempat di mana konten seperti teks atau gambar muncul. Padding adalah area yang ada di sekitar konten. Border adalah garis yang membungkus padding dan konten. Margin adalah area di luar border. Kita bisa mengatur nilai dimensi dari box dengan menggunakan properti width and height. Satuan yang paling banyak digunakan dalam menentukan dimensi kotak adalah pixel, persentase, atau ems. Kalau menggunakan pixel, kita bisa merancang dan mengontrol ukuran secara akurat. Kalau menggunakan persentase, ukuran kotak biasanya akan relatif atau menyesuaikan dari ukuran lain. Kalau menggunakan ems, biasanya nilai dimensi kotak akan menyesuaikan berdasarkan ukuran teks yang ditampilkan pada konten elemen tersebut. Berikut ini adalah contoh pengaplikasiannya. Pertama, kalian buat dokumen HTML. Lalu di dalam elemen style, kalian buat selektor kelas baru. Di dalam kelas selektor itu, kalian masukkan properti height dan width dengan ukuran 400 pixel pada masing-masing properti. Lalu tambahkan juga warna background dengan properti background color. Lalu kalian targetkan P. Di dalamnya kalian juga masukkan properti height dan width dengan ukuran 80% pada masing-masing properti. Tambahkan juga properti background color. Lalu di dalam body kalian buat elemen div dengan atribut class beserta dengan nilainya. Lalu di dalam elemen div itu kalian masukkan juga elemen P beserta dengan teks yang ingin kalian masukkan. Lalu tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Elemen div berukuran 400 pixel kali 400 pixel. Sementara elemen P memiliki ukuran 80% dari lebar dan tinggi elemen induknya. Dengan begitu artinya elemen P memiliki ukuran 320 pixel untuk panjang dan 320 pixel untuk lebar. Sekarang kita akan membahas tentang properti min width dan max width. Min width adalah properti yang digunakan untuk menetapkan nilai lebar minimal yang harus dimiliki elemen. Dan max width adalah properti yang digunakan untuk menetapkan nilai lebar maksimal yang harus dimiliki elemen. Biasanya properti ini digunakan agar konten halaman dapat melebar dan menyempit mengikuti ukuran layar pengguna, terutama untuk pengguna yang menggunakan ponsel. Sekarang kita akan melihat tampilan konten halaman yang belum menggunakan properti max width. Berikut adalah tampilannya. Kalau kita belum menggunakan properti max width, tampilan konten halaman tidak akan mengikuti ukuran window browser seperti ini. Sekarang kita akan mencoba mengganti properti width dengan properti max width. Jika sudah menggunakan properti max width, tampilan konten halaman akan mengikuti ukuran window browsernya seperti ini. Overflow terjadi saat kita menetapkan ukuran panjang dan lebar pada elemen secara manual, tetapi konten di dalamnya begitu banyak. Contohnya seperti berikut. Untuk menangani kasus overflow, kita bisa menggunakan properti overflow. Properti ini mempunyai berbagai macam nilai. Berikut adalah nilai-nilainya. Pertama adalah nilai visible. Nilai ini adalah nilai default pada properti ini, sehingga konten yang tidak tertampung akan tetap ditampilkan seperti apa adanya, seperti ini. Lalu yang kedua adalah nilai hidden. Jika terjadi overflow, maka konten yang tidak tertampung akan disembunyikan, seperti ini. Lalu yang ketiga adalah nilai scroll. Nilai ini akan memunculkan scroll bar pada pinggir elemen, sehingga konten yang tidak tertampung akan ditampilkan dengan scroll bar. Jika menggunakan nilai ini, scroll bar akan tetap muncul walaupun konten tidak terjadi overflow. Lalu yang terakhir adalah nilai auto. Sama seperti scroll, bedanya jika tidak terjadi overflow, maka nilai visible akan diterapkan, seperti ini.
Properti box sizing dapat kita gunakan supaya memudahkan kita dalam menetapkan ukuran dimensi. Berikut ini adalah contoh penggunaannya. Di dalam elemen style, kita akan membuat elemen div mempunyai ukuran 200 pixel kali 200 pixel. Lalu ditambahkan juga warna background beserta dengan border dan padding. Lalu kita akan membuat dua class selector yang mempunyai nama berbeda. Lalu di dalamnya kita masukkan property box sizing. Kedua nilainya juga berbeda. Yang satu mempunyai nilai content box, yang satunya lagi mempunyai nilai border box. Lalu dalam body kita masukkan dua elemen div beserta dengan class attribute dengan nilai atributnya. Sehingga tampilannya menjadi berikut ini. Elemen yang menerapkan nilai content box, ukuran box secara keseluruhannya akan menjadi 260 pixel lebar dan 260 pixel tinggi. Yang awalnya ukurannya itu 200 pixel kali 200 pixel. Karena 260 itu sudah termasuk dalam hitungan border dan paddingnya. Lalu elemen yang menerapkan nilai border box, ukuran boxnya akan tetap 200 pixel lebar, 200 pixel tinggi, meskipun sudah menerapkan padding dan border. Border adalah sebuah garis yang mengelilingi area konten dan padding. Kita bisa mengatur tipe, ketebalan, serta warna garis yang ditampilkan dengan menggunakan properti-properti berikut ini. Pertama adalah properti border width. Properti ini digunakan untuk mengatur ketebalan dari border. Nilai dari properti ini bisa berupa pixel atau menggunakan nama seperti thin, medium, atau thick. Kita bisa mengatur ukuran garis secara individual dengan menggunakan 4 properti terpisah seperti ini. Pertama, di dalam elemen style kalian masukkan class selector baru. Lalu di dalamnya kalian masukkan 4 properti terpisah itu beserta dengan nilainya. Lalu masukkan juga properti border style. Lalu di dalam elemen body kalian siapkan teks yang ingin kalian gunakan. Lalu tambahkan juga class attribute beserta dengan nilainya, sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Properti ini juga bisa ditentukan dengan menggunakan 4 nilai dalam satu properti seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menentukannya dengan menggunakan 1, 2, atau 3 nilai. Berikut ketentuannya. Jika satu nilai ditentukan, maka nilai berlaku untuk 4 sisi. Lalu, jika 2 nilai ditentukan, nilai pertama berlaku untuk sisi atas dan bawah, dan nilai kedua berlaku untuk sisi kiri dan kanan. Lalu, ketika 3 nilai ditentukan, maka nilai pertama berlaku untuk sisi atas, nilai kedua untuk sisi kiri dan kanan, nilai ketiga untuk sisi bawah. Kita bisa menetapkan tipe border dengan menggunakan properti border style. Properti ini mempunyai berbagai macam nilai. Berikut adalah contoh-contoh penggunaan nilainya. Sama seperti properti border width, kita juga bisa menetapkan 4 properti terpisah dalam menetapkan tipe border. Seperti ini. 4 properti terpisah itu bisa kalian masukkan di dalam class selector yang ada di dalam elemen style. Lalu kalian juga bisa menambahkan properti border width beserta mengatur ukuran elemen. Lalu di dalam elemen body kalian masukkan elemen div beserta dengan class attribute dan nilainya. Jika dijalankan, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah nilai dari properti dot. Lalu ini adalah nilai dari properti dash. Lalu ini adalah nilai dari properti double. Lalu yang ini adalah nilai dari properti groove. Kalian juga bisa cukup
memakai satu properti seperti ini. Ini adalah nilai dari properti solid yang merupakan tipe garis padat. Lalu ini adalah nilai dari properti hidden yang digunakan untuk menyembunyikan garis pada elemen. Yang terakhir adalah properti border color. Properti ini digunakan untuk menentukan warna pada garis. Properti ini menggunakan nilai RGB, hex, atau bisa juga menggunakan nama warna pada CSS. Sama seperti properti border yang lain, kita juga bisa menentukan warna pada individual sisi pada elemen dengan menggunakan properti yang terpisah. Lalu, kita juga bisa memasukkan 4 nilai sekaligus dalam satu properti seperti ini. Jika tidak ingin berurusan dengan properti yang banyak, kita bisa menggunakan jalan pintas yang disediakan oleh CSS untuk membuat border, yaitu dengan menggunakan properti border. Dalam propertinya ada 3 nilai, yaitu nilai pertama untuk ketebalan, nilai kedua untuk tipe, dan nilai ketiga untuk warna. Dalam penulisannya, urutannya harus benar. Jika dijalankan, tampilannya akan menjadi seperti ini. Padding adalah jarak antara area konten dan border. Jadi kegunaannya adalah memberi sedikit ruang agar konten di dalam elemen lebih nyaman untuk ditampilkan. Berikut contoh cara penggunaannya. Kita bisa menentukan nilai padding dengan properti padding. Sama seperti beberapa properti sebelumnya, kita bisa menentukan nilai padding yang berbeda untuk masing-masing sisi elemen. Contohnya seperti ini. Selain itu, kita bisa menggunakan shortcut-nya, yaitu dengan memasukkan 4 nilai sekaligus di dalam properti. Margin adalah jarak yang terletak di luar konten dan border elemen. Fungsinya adalah mencegah elemen untuk tidak bertabrakan satu sama lain atau tidak bertabrakan dengan tepi jendela browser. Pertama, kita akan melihat tampilan yang belum menerapkan margin. Untuk memisahkannya, kita bisa memakai properti margin. Untuk nilainya, biasanya yang dipakai berupa pixel. Margin bersifat collapse, biasanya akan menumpuk saat dua margin saling bertumpukan. Bisa dilihat pada margin bawah dan margin atas pada kedua elemen di tampilan. Dalam penggunaannya, selain memakai satu properti, kita juga bisa memakai 4 properti. Atau bisa juga langsung 4 nilai dalam satu properti. Bisa juga hanya menggunakan 2 nilai saja untuk menentukan nilai margin, vertikal, dan horizontal. Sekarang kita akan membuat sebuah kotak berada di tengah elemen induk atau halamannya. Berikut caranya. Dalam elemen style, kalian buat class selector baru. Di dalamnya kalian atur margin kanan dan kirinya dengan nilai auto. Lalu kalian buat class selector baru lagi. Di dalamnya tentukan lebar dari kotak dengan menggunakan properti width. Lalu tambahkan juga border dan padding. Lalu masukkan elemen div beserta dengan teks yang ingin digunakan di dalam elemen body. Ini adalah tampilan sebelum elemen div menerapkan margin yang bernilai auto.
Jika kita terapkan margin yang bernilai auto di elemen div, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini.